Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita mulai ngaji. Yang mungkin teman-teman di Australia sempat libur cukup lama ya. Semoga kembalinya dari liburan dengan semangat baru. Dengan kesungguhan yang lebih besar lagi dalam menuntut ilmu. Karena biasanya orang itu ketika diistirahatkan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih berat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya para ummahat yang ada di Australia, dan buat teman-teman yang ada di Perth ya, yang katanya harus lockdown lagi. Oh, subhanallah ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tapi seorang yang beriman, hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi, dia yakin di balik itu ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Ahibati fillah. Tema kita hari ini berbincang tentang sabar dalam ujian. Kenapa tema ini kok selalu diangkat ya? Dulu kita udah bahas. Kemudian diulangin lagi. Nanti Ana diundang kajian di tempat ini, diulangin lagi. Bahkan tema sabar dalam ujian ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali disampaikan. Apa penyebabnya? Karena permasalahan dalam kehidupan ini tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Kita telah masuk ke ruang ujian. Dan kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian ini kecuali tatkala ajal menyebut kita. Yang ada, kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan selanjutnya. Antum lihat anak-anak yang sekolah dari SD, lulus SD. Tapi lanjut lagi sekolah SMP. Lulus SMP, lanjut lagi SMA. Lanjut lagi kuliah. Lanjut lagi kepada ujian yang lebih besarnya. Itu kehidupan ini. Ahibati fillah, jadi ingat, kalau ada teman-teman yang sedang susah, sebenarnya semuanya sedang menghadapi masalah. Tinggal yang berbeda bentuk ujian yang diterima kita. Dan cara setiap muslim menghadapinya. Itu yang berbeda. Cerita Dzulqarnain ya. Bagaimana diceritakan bahwa dia menulis surat kepada ibundanya. Yang akan ditinggal mati oleh anaknya. Dia berpesan, ibu, nanti ibu bikin makanan. Undang orang satu kampung. Biar mereka menikmati makanan yang ibu buat. Tapi sebelum mereka menyantap makanan yang dihidangkan, sampaikan kepada mereka bahwa pesan anakku, yang diperkenankan menyantap makanan ini hanya orang yang tidak punya masalah. Akhirnya tidak ada satupun yang menyantap makanan yang disuguhkan. Bukan cuma antum yang susah. Bukan cuma antum yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Ana, anta, anti, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semuanya punya masalah. Jadi kita nih gak akan
keluar dari masalah kita. Ada yang kena COVID, mati. Ada yang kena COVID, sakit-sakitan, parah. Tapi sembuh. Ada yang kena COVID, OTG, orang tanpa gejala. Ada yang kena batuk, diobatin sembuh. Ada yang kena batuk, diobatin mati. Ada yang kena darah tinggi. Ada yang kena kanker. Ada yang kaya. Ada yang miskin. Ada yang di PHK. Ada yang mengundurkan diri. Ada yang diceraikan. Ada yang menceraikan. Ada yang tinggal mati bapaknya. Ada yang tinggal mati ibunya. Ada yang tinggal mati anaknya. Semua punya masalah. Allah Azza wa Jal telah menginformasikan kepada orang-orang yang beriman bahwa bala itu pasti datang. Jangan berpikir karena engkau orang soleh nggak ada balak yang datang. Karena anda rajin sholat 5 waktu, bala nggak datang. Allah udah sampaikan kepada orang-orang beriman bahwa kalian akan dapat bala loh. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 186. Silakan dibaca. La tughlamun fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Subhanallah. Allah sampaikan. Kalian pasti diuji. Ujian itu akan menimpa apa? Harta kita. Diri kita. Keluarga kita. Kita akan mendapatkan cacian, makian, gangguan dari orang-orang kafir. Ya. Ya memang seperti itu. Apakah antum berpikir orang-orang yang diutus sama Allah ya, para nabi, hidupnya itu bak di surga. Tidak ada masalah yang menimpa. Tidak ada ucapan, umpatan yang disematkan kepada mereka. Tidak ada gangguan yang didapat oleh mereka. Jamaah, kita ini di dunia, bukan di surga. Kita ini di dunia. Tempatnya ujian memang. Makanya sesoleh apapun dirimu, engkau akan dapat ujian. Karena memang ini jembatan yang harus kita lewatin. Nggak ada jembatan lain. Jembatan itu namanya jembatan ujian. Kita akan melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang juga penuh dengan ujian, tergantung apakah antum lulus ketika ujian dunia. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Namanya nggak diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak diuji. Diusir sama kaumnya, dibakar di api. Antum lihat Nabi Yakub alaihissalam kehilangan anaknya. Anaknya juga diuji. Apakah Nabi Yusuf nggak diuji? Diuji. Dibuang sama kakaknya. Dijual. Kakaknya sendiri. Kakak sebapak nih. Yang melakukan konspirasi bagaimana memisahkan Yusuf dari bapaknya. Ujian buat Nabi Yusuf, ujian buat bapaknya. Ujian buat keluarganya. Diuji mereka. Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Apa nggak diuji Nabi Musa? Dengan peristiwa yang terjadi di Mesir. Ketika dia mendorong salah satu
orangnya Fir'aun lalu mati, yang menyebabkan beliau kabur dari Mesir. Ya, meninggalkan Mesir beliau. Apakah kemudian ketika beliau meninggalkan Mesir, beliau mendapatkan taman yang indah, ya, rumah-rumah yang mewah. Jadi pengembala kambing Nabi Musa alaihissalam. Piara kambing. Setelah itu balik ke Mesir untuk berdakwah. Apakah kemudian mendapatkan kenikmatan di Mesir berupa harta, benda, dan kekayaan? Nggak ada. Beliau akhirnya kabur dari Mesir bersama Banu Israel. Nabi Zakaria. Apa nggak diuji bertahun-tahun nggak punya anak? Dikasih anak namanya Yahya. Dibunuh dalam kondisi bapaknya masih hidup. Anaknya dibunuh. Dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepada pelacur. Kayak gitu. Ujian yang diterima oleh para nabi. Oleh orang-orang soleh. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum kalau bayangin ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu, seakan-akan semuanya numpuk di Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diboikot, dicaci maki, dihina. Putrinya diceraikan, dibalikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kaumnya berkonspirasi untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika beliau sampai ke kota Madinah, apakah kemudian beliau menikmati hidup dalam artian kemewahan, kenyamanan? Enggak, beliau tinggal di rumah yang kecil. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Apa yang beliau lakukan? Puasa. Bukan mengeluh. Ketika beliau tanya, ada yang dimakan? Ada. Kalau gitu aku puasa hari ini. Ini yang seharusnya jadi contoh buat kita tatkala kita punya masalah, tatkala kita mungkin kesulitan ekonomi, seorang bapak, seorang ibu mengatakan, "Nak, besok kita puasa." Bismillah. Loh gimana bu? Kan bukan Ramadan. Ya, kita mendekatkan diri sama Allah. Orang yang berpuasa itu dijauhkan dari api neraka. Jarak 70 tahun. Apa enggak kita ajak keluarga kita? Jadi akhirnya musibah itu jadi hikmah. Menyebabkan kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Hud ayat 49. Tentang cerita para nabi, bagaimana perjuangan mereka. Yang memang Allah ceritakan itu untuk menguatkan hati Rasulullah SAW agar bersabar. Dan tafadhal. Hud ayat 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Allah ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Agar beliau bersabar. Bukan engkau yang pertama mendapatkan ujian seperti ini. Orang-orang dulu juga dapat kayak gitu. Terus bagaimana sekarang agar kita termotivasi untuk sabar? Faktor apa saja yang membantu kita untuk sabar? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, agar antum bisa sabar, mengenali tabiat kehidupan dunia ini. Kayak apa sih hidup di dunia ini? Jadi antum udah tahu. Kalau udah dikasih tahu umpamanya, mau kemana antum? Oh, ana mau ke Bromo. Taib dikasih tahu. Bromo itu dinginnya seperti ini ya. Jadi siap-siap. Di sana itu umpamanya susah air. Jadi antum bawa air. Di sana itu
orangnya nggak welcome umpamanya. Di sana dikasih tahu, memang indah Bromo itu. Indah sekali, mempesona. Sehingga orang-orang dari Australia datang ke Jawa Timur nih. Hanya untuk ke Bromo kadang-kala, terus ke Bali. Dikasih tahu. Oh, seperti itu. Ilmu pengetahuan ini membantu dia untuk bersiap-siap. Kalau dikatakan hati-hati di sana banyak ular ya. Hati-hati di sana itu banyak maling. Maka tatkala kita parkir motor, kita masukin ke rumah umpamanya. Maka kita juga harus paham tabiat hidup di dunia ini kayak apa. Allah kasih tahu sama kita. Jadi jangan kaget-kaget. Soalnya kadang-kala ada orang kaget-kaget gitu. Kok kayak gini, kok kayak gini. Antum gak mau baca. Antum gak mau belajar. Dunia itu memang kayak gini. Makanya kadang-kala ada orang yang seakan-akan dia mengeluh. Menyalahkan Allah Azza wa Jal. Padahal aku ini orang soleh ya. Tapi kenapa kok Allah seakan-akan meninggalkan aku? Tidak merahmati aku. Subhanallah. Ujian itu salah satu rahmat Allah buat kita. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء Wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Barakallahu fikum. Jadi ketika sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud, Allah kasih tahu. Seperti ini kehidupan memang. Jangan kemudian berpikir, kita kan sahabat Nabi. Ada Nabi Muhammad alaihissalam. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, Hamzah paman Nabi alaihissalam. Kenapa kok bisa kalah? Ini kehidupan dunia. Hari ini kalian kalah, mereka kemarin kalah. Ya memang seperti itu. Allah putar kehidupan ini. Jadi orang ketika paham jadi, oh memang kayak gitu ya. Ada hikmahnya di balik itu. Bagaimana Allah memutar roda kehidupan ini. Yang hari ini di atas, besok di bawah. Jadi tatkala antum ada di bawah, oh Anda sedang dalam putaran yang di bawah nih sekarang. Mereka dulu di bawah, Anda sekarang di bawah. Atau Anda dulu di bawah, sekarang di atas. Yang di atas ingat, jangan sombong kok. Roda itu terus berputar. Kok nanti ada di samping dan bisa jadi ke bawah lagi nantinya. Ini sudah tabiat kehidupan. Dan Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia di surat Al-Balad ayat 4. Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Nah, silakan dibaca. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jemaah, susah payah. Cobalah dilihat perjalanan hidup kita. Ketika waktu masih belajar, aduh susah Ustaz. Waktu itu ya ada senangnya tapi susah juga. Sebelum nikah susah. Setelah nikah susah. Nggak punya anak susah. Ngandung susah. Lahiran susah. Punya anak susah. Nambah anak lagi susah. Ngurusin suami susah. Sekolah online susah. Masak susah. Semuanya memang kayak gini kehidupan ini. Ya harus dilewatin. Antum pikir orang yang rekreasi nggak susah? Dia nggak susah karena masih apa ya? Masih tertipu dengan keindahan.
Pulang rekreasi, teler semuanya. Allah, capek sini itu. Susah siapa? Karena Allah sudah tetapkan. Jadi fahami tabiat kehidupan ini. Sehingga engkau tidak kaget. Ketika ada masalah, oh ini yang dikatakan sama Allah. Aku akan menghadapi ini. Ya jalan. Baik, hal yang kedua yang menolong kita, membantu kita untuk bisa bersabar adalah yakin dengan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Nggak ada amalan di dunia ini yang sia-sia. Dalam artian tidak tertulis, nggak ada balasannya. Kalau mungkin kita kerja di perusahaan, memang kerjaan kita tuh, ya kerjaan kita di bagian komputer. Tahu-tahu lampu mati. Ketika lampu mati, ada bagiannya sebenarnya. Tapi nunggu bagian membetulkan lampu itu lama. Akhirnya antum naik, antum betulin lampu. Ketika antum betulin lampu, apakah itu akan menandakan antum dapat gaji tambahan? Karena mengerjakan sesuatu yang bukan kerjaan antum. Kayaknya enggak. Ya enggak, memang bukan kerjaan antum tuh. Sudah ada tugasnya. Artinya kita berbuat itu sukarela. Dalam pandangan Allah, semuanya ada pahalanya. Antum melihat ada ranting di jalan. Atau ada sampah di jalan. Kalau mungkin kita membuang sampah itu bukan berarti pemerintah akan kita kasih gaji. Oh antum buangin sampahnya bulan ya, aku kasih ini. Karena engkau telah buang, engkau bersih-bersih jalan, aku kasih. Nggak ada. Tapi dalam pandangan Allah, bagaimana Rasul SAW menceritakan tentang seorang laki-laki. Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang yang melewatin ranting pohon di jalanan. Lalu dia pindahkan. Allah ampuni dosanya orang itu. Allah masukkan surga. Seorang pelacur yang kasih minum anjing. Kasih minum anjing. Apa yang terjadi sama dia? Allah masukkan ke surga. Maka seorang muslim ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, dia harus yakin ada pahalanya. Kalau dikatakan, oh Ustaz, fulan itu lebih ringan ya. Umpamanya ada kejadian tabrakan umpamanya satu mobil. Ternyata antum kaki patah. Fulan nggak apa-apa. Apakah sama pahala yang diterima oleh fulan yang tidak patah kakinya sama antum yang patah kaki? Nggak sama. Jadi nggak perlu antum melihat, ya Allah enak fulan yang nggak patah kakinya. Antum enak. Gimana enaknya? Pahalanya lebih banyak. Tapi kita nggak boleh minta bala. Tapi pahalanya lebih banyak. Allah Azza wa Jalla, asalkan tadi. Kita ketika tahu itu kan jadi sabar ya. Tahan nih, pahalanya ini besar nih. Yakin. Allah berfirman di surat Al-Ankabut. Ayat 58-59. Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, yang di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan ni'ma ajrul amilin, balasan buat orang-orang yang beramal, dikasih surga, dikasih kamar-kamar, bangunan-bangunan yang tinggi. Seperti bintang-bintang jemaah. Orang kan kepingin tinggal di Mars kan? Nanti dikasih sama Allah. Di surga. Kok kepingin tinggal di mana?
Sampai Nabi SAW mengatakan kalian akan melihat orang-orang yang punya kamar-kamar di atas itu seperti kalian melihat bintang-bintang. Seperti itu. Terus, siapa yang dapat kayak gitu tuh? Orang yang beramal. Siapa mereka kata Allah? Alladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bertawakal kepada Allah. Menghadapi COVID-19 ini gimana Ustadz ya? Suami anak kayaknya di PHK Ustadz. Kita kayaknya akan dideportasi. Kita akan dipulangkan. Kita. Sabar. Terus tawakal. Bagaimana nih hubungan antara sabar dengan tawakal? Bukankah antum tidak mampu berbuat apa-apa? Ketika terkena musibah, ya mungkin ada usaha yang dilakukan. Anak berangkat ke dokter berobat. Anak telepon fulan, mungkin dia bisa bantu. Tawakal. Usaha dijalanin, tapi hati kita bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dan yakin Allah akan berikan balasan. Maka jangan akhirnya antum gak sabar. Yakin dengan pahala itu ya Allah. Sabar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 96. Allah Jalla Jalaluh menceritakan nih. Bagaimana manusia ketika dapat balasan di dunia. Ya kalau kita lihat ada orang kerja dapat duit. Ada orang usaha sukses. Ya dapat keuntungan banyak. Kira-kira keuntungan itu berapa lama bertahan? Ditinggal. Orang mau punya uang ribuan triliun ditinggal. Terus yang di sana tuh pahalanya. Maka sabar. Nah, silakan dibaca di surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang baik. Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Allah tidak akan kasih pahala yang setara. Tapi Allah akan berikan pahala. Buat orang-orang yang sabar ya. Itu dengan yang lebih baik. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh dikasih pahala yang gak ada hitungannya. Gimana gak ada hitungannya? Kita kalau digaji kan dihitung per jam sekian nih. Teman-teman di Australia biasa. Gajinya per jam. Oh kerja 10 jam ya sekian gajinya tinggal dikalikan. Tapi sabar nih. Mau dikali berapa? Nggak ada. Terus terserah Allah yang mau ngasih. Nggak ada hitungannya. Oleh karena itu, kenapa nanti pada hari kiamat orang-orang yang hidupnya seneng ya, yang jauh dari bala, tetap ada bala tapi tidak seperti ada orang-orang yang susah hidup. Allah mengatakan yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang-orang yang dapat afiyah, dapat sehat, dapat keselamatan pada hari kiamat itu, tatkala mereka melihat orang-orang yang dikasih bala sama Allah di dunia, lalu dikasih pahalanya di akhirat nanti, mereka itu kepingin kulit mereka dipotong-potong. Yawaddu ahlul afiyati anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Tatkala mereka melihat pahala yang diberikan kepada orang yang hidup dengan bala dan bersabar, mereka kepingin dulu di dunia potong-potong supaya dapat pahala itu. Dan Nabi udah kasih tahu pahalanya. Allah sudah sebutkan. Maka seharusnya kau bersabar. Ketika dapat musibah, dapat ujian, sabar. Ada pahalanya. Jangan berpikir pahala itu dari amalan doang. Sabar ini juga amal. Bahkan ada riwayat Ali mengatakan
As-sabru minal iman bin manzilatir ra's. Sabar itu dalam pohon keimanan ini seperti kepala. Kalau dipotong kepalanya, sabarnya nggak ada, ya habis imannya. Kenapa? Karena semua kehidupan ini perlu kesabaran. Sampai kajian online nih perlu sabar. Emangnya Ustadz duduk di sini nggak sabar? Emangnya yang dengerin nggak sabar? Kalau nggak sabar, nonton yang lainnya. Nggak sabar, keluar lagi. Nonton yang ini, yang itu, perlu sabar. Makanya kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala. Kalau dipotong, habis sudah. Dari Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Orang beriman ini mau diapakan dia itu baik. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya itu baik. Roda tadi, mau di atas dia baik, mau di bawah dia baik. Nggak ada urusan buat dia. Karena dia tahu roda itu berputar. Sekali dia di atas, alhamdulillah. Kemudian di bawah, ya alhamdulillah. Di atas, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di bawah, alhamdulillah ala kulli hal. In asabathu sarra fakana. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa perkara yang membahayakan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Artinya balasan dari kesabaran ini bukan hanya di akhirat. Di dunia pun orang yang sabar ini tenang hidupnya. Bagaimana balasan dari sabar itu? Dihapuskannya dosa. Jadi ketika orang sakit, kena musibah, ya Allah alhamdulillah nih. Antum gak beramal apa-apa, dosanya dikurangin. Dikurangin lagi. Di PHK, alhamdulillah. Kurangin dosanya. Sakit kepala pusing, dikurangin dosanya. Luka, dikurangin dosanya. Suntuk, sumpek, dikurangin dosanya. Yakin dengan pahala itu. Insya Allah antum mampu untuk bersabar. Yang ketiga, yakin adanya solusi. Optimis. Kalau tadi yakin sama pahala, sekarang yakin ada solusi. Sebesar apapun musibah yang menimpa antum, pasti ada solusi. Malam sepanjang apapun, pasti ada fajar yang terbit. Keyakinan dengan solusi ini yang menyebabkan antum terus berbaik sangka sama Allah. Insya Allah. Selesai urusan. Ada seorang ulama yang mengatakan sabar itu seperti puasa. Dimulai terbit fajar ya. Allah. Nanti perlahan-lahan masih kuat. Pagi itu biasanya masih kuat tuh. Nanti jam 9 Allah mulai panas. Mulai haus. Melihat orang makan es krim. Makan es campur. Aduh. Itu menelan air liur. Sabar. Tapi ketika ingat, enggak. Bentar lagi adzan maghrib. Adzan bentar lagi. Makanya kenapa orang-orang yang puasa itu kuat? Karena dia tahu bentar lagi adzan. Bentar lagi berbuka. Engkau akan bisa menikmatin. Lihat orang-orang yang puasa itu, belum waktunya berbuka, dia sudah ngeliat, aku akan makan ini, aku akan makan ini. Karena dia yakin. Begitu pula dengan musibah yang menimpa kita, dengan ujian yang datang. Tatkala kita yakin dengan solusi, antum akan tenang. Sampai berapa lama nunggu? Bentar, semua yang akan datang itu dekat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 60. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Surat Ar-Rum ayat 60.
Ayat berapa Ustaz? Ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. Maka bersabarlah engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Nah, jangan sampai akhirnya kita gelisah menghadapi musibah yang datang. Kita bingung. Yakin Allah akan memberikan solusi. Bagaimana Rasul SAW susahnya? Ketika 3 tahun diboikot di Syi'ib Abi Thalib. 3 tahun nih jemaah. Sampai sebagian sahabat tuh makan daun-daunan. Kalau sekarang teman-teman yang di lockdown nih, bagi yang di Perth, mana mau tanya nih, kira-kira yang di lockdown itu dapat tunjangan nggak dari pemerintah? Nah, mana yang mau jawab? Dapat. Dapat berapa kira-kira? Kalau uang Indonesia? Sekarang sudah turun jadi 2.500.000 per 2 minggu. Per 2 minggu. Itu per orang apa per keluarga? Itu per orang. Per orang. Allah jemaah. Siap. Jadi kalau anaknya 5? Enggak, itu per orang. Jadi kayak kepala keluarga. Tapi per kalau kakak. Iya, tapi kalau umumnya gara-gara coronavirus ini mereka kehilangan pekerjaan, gajinya dibayar sama pemerintah. Masya Allah. Gaji orang di PHK itu digaji pemerintah akhirnya. Masya Allah. Iya, karena mereka kehilangan pekerjaannya jadi diganti. Subhanallah jemaah. Bayangin tuh. Artinya dalam kondisi lockdown, dalam kondisi susah, COVID ini, sebagian orang masih bisa hidup nyaman gitu loh. Nabi alaihissalatu bersama para sahabatnya itu 3 tahun diboikot. Ini lockdown belum 2 tahun. Berapa bulan ya dikasih, nanti buka lagi, ada lockdown lagi. Itu 3 tahun. Tapi para sahabat yakin. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Sampai mereka makan daun-daunan. Sampai cerita sahabat bagaimana ketika malam hari dia kencing. Di tempat itu ketika dia kencing kok ada suara di jatuhnya air kencing dia. Dilihat ternyata kulit. Kulitnya binatang. Akhirnya dia ambil, dia cuci, lalu dia bakar. Setelah dia bakar, dia tumbuk. Dia makan, dia minum itu airnya. Kata dia, aku kuat gak makan 3 hari setelah itu. Tapi mereka yakin Allah datangkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana itu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, kesepakatan untuk memboikot itu, akhirnya dimakan oleh binatang yang Allah kirimkan. Oleh rayap. Kemudian bagaimana orang-orang musyrikin tergerak hatinya, merasa kasihan. Dan para sahabat udah dididik, muslim nih dididik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Maka hal ini yang membuat seorang ketika yakin dengan solusi, yakin nanti akan ada adzan maghrib, dia kuat. Kuat dia jemaah. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang yang sabar ya ninggalin makan ini itu. Kita tanyakan, antum kok kuat? Ya bentar lagi kan Ustaz, kita makan udah. Bismillah udah. Nggak lama lagi. Dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, minta tolong sama Allah. Ya kita perlu minta tolong. Karena yang namanya musibah itu kan berat. Ujian itu ya kita merasa sulit menghadapinya. Kalau tadi dikatakan COVID-19 ya.
untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang mungkin di PHK, yang mungkin kehilangan pekerjaannya, yang mungkin sakit, macam-macam. Terus gimana Ustaz? Kita kan berpikir mau minta tolong sama siapa nih? Oh, anak punya kawan. Minta tolong sama Allah lah. Allah nyuruh kita minta tolong sama Allah. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong tuh dengan sabar dan sholat. Di surat Al-A'raf ayat 128. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam menanamkan kesabaran di diri sahabat-sahabatnya menghadapi Fir'aun. Dengan menyuruh mereka minta tolong sama Allah. Artinya jangan bersandar kepada Nabi Musa. Minta tolong sama Musa, sama Harun. Sama Allah minta tolong. Nah, silakan dibaca. Surat Al-A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Itu yang ditanamkan. Minta tolong sama Allah. Ya gimana ya? Susah ini itu. Angkat tanganmu. Allahumma. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Urusannya mudah sebenarnya jamaah. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini fana. Nggak akan ada orang yang susah terus-terusan di dunia. Akan ada kematian yang menyelesaikan kesusahan dia. Nggak ada orang yang bersenang-senang selama-lamanya di dunia. Akan datang malakul maut yang menyebabkan dia meninggalkan segala kesenangan. Terus tugas kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kalimat yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Api yang membakar pada waktu itu. Di masa Nabi Ibrahim yang dibuat untuk membakar beliau. Ketika dilemparkan ke sana, Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Wa qalaha Muhammadun. Dan dikatakanlah Nabi Muhammad alaihissalam ketika orang-orang musyrikin mau nakut-nakuti Nabi dan para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya orang itu berkonspirasi, bersekongkol untuk menghancurkan kalian. Kalian takutlah menghadapi mereka. Ternyata hal itu tidak membuat takut Nabi dan para sahabatnya. Membuat mereka semakin beriman dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya penolong. Maka minta tolong sama Allah. Nggak ada yang sulit buat Allah. Nggak ada yang rumit. Nggak ada yang ruwet. Nggak ada yang mustahil. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Apinya nggak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Yunus di perut ikan, nggak mati Nabi Yunus alaihissalam. Maryam binti Imran nggak punya suami, Allah kasih anak. Mungkin, ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Kemudian yang kelima, agar kita bisa bersabar, kita tuh perlu mencontoh orang-orang yang sudah sabar. Kita perlu mencontoh mereka gitu loh. Kayak apa sih musibah mereka? Lalu bagaimana sikap mereka? Makanya tadi kita sebutkan di awal cerita para nabi. Sejak Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Soleh, Nabi Hud,
Nabi Ibrahim, anak keturunan Nabi Ibrahim, yang mereka mendapati cobaan, ujian yang sangat dahsyat sekali. Ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suaminya. Nabi Nuh diuji sama istrinya. Nabi Lut ya sama kayak gitu. Asia binti Muzaim diuji sama suaminya Fir'aun. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Hud ayat 120, bagaimana cerita-cerita itu membuat orang semakin kokoh dalam menghadapi musibah dan ujian ini. Nah, silakan dibaca. Surat Hud ayat 120. الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad SAW agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Subhanallah. Itu tuh cerita. Makanya kadang-kala kita tuh dikasih cerita ya. Cerita ini, cerita. Banyak cerita yang sebenarnya ingin kita ceritakan. Dan sebagian mungkin kita tuh sudah mendengarnya. Tapi mendengarnya kembali cerita itu akan menguatkan hati untuk bersabar menghadapi apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir yang membantu kita bersabar adalah beriman dengan takdir. Bukankah salah satu rukun iman an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Engkau beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Sehingga tatkala engkau tertimpa musibah, ketika ujian datang, engkau yakin bahwa hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu mencari kambing hitam. Tidak perlu menyalahkan orang. Tidak perlu mengatakan andai kata, nggak perlu. Makanya Nabi SAW mengatakan wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau aku melakukan ini hasilnya seperti ini dan seperti ini. Belum tentu. Kenapa? Itu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat sekehendak. Kita beriman. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir manusia. Tatkala janin berada di perut bundanya, tatkala kita nggak usah ngomong orang lain, Ana, Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, ketika umur 120 hari di perut ibu Ana, Allah kirim malaikat. Allah catat. Ini anak akan dikasih nama sama bapaknya Syafiq. Ini anak akan sekolah di sekolah ini. Ini anak akan makan ini dan itu. Ini anak akan sekolah di Madinah. Akan lulus dari Madinah. Akan pulang jadi ustaz. Udah dicatat semuanya. Ini anak akan menikah dengan fulana. Dan punya anak sekian. Ini anak rizkinya sekian dan sekian. Ini anak mati tanggal sekian. Bulan sekian. Tahun sekian. Itu takdir. Sehingga tatkala, namanya takdir baru tahu setelah terjadi. Tatkala udah terjadi, apa kata kita? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kau akan sabar insyaAllah. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22-23. Nah, silakan dibaca. Syaitanir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن
برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Barakallahu fikum. Nah, Allah katakan, tidak ada satupun musibah di bumi, gempa, banjir di langit, meteor yang jatuh, pesawat yang nyungsep, semuanya sudah berada di kitab. Sebelum Allah ciptakan, udah dicatat. Itu mudah bagi Allah. Agar kalian tidak berputus asa. Ya. Kalau ternyata yang kita inginkan tidak kita dapatkan, ya nggak usah putus asa. Udah ketentuan Allah Azza wa Jal. Insya Allah ada hikmahnya. Dan jangan kalian kemudian bergembira dengan apa yang diberikan. Mengatakan, oh ini karena usahaku. Enggak, Allah udah tetapkan buat engkau. Jangan sombong. Jangan berefuria. Lupa bahwa Allah yang memudahkan semua itu bagi kita. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sabar menghadapi ujian yang ada. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik. Dari Sydney nih Ustadz. Naam, tafadhali. Mau tanya kalau ada 3 orang kayak lomba gitu Ustadz. Lomba untuk hafalan Quran. Nanti siapa yang selesai duluan dapat hadiah misalnya uang gitu, tapi dari yang 2 yang kalah gitu Ustadz. Sebagai motivasi boleh apa enggak ya Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Kalau akhirnya hadiahnya itu diambil dari yang ikut serta. Kalau yang disebutkan dalam hadis ya, berkaitan dengan lomba berkuda, lomba memanah atau naik onta ya, yang diperbolehkan hal itu. Jadi pakai taruhan, tidak pakai taruhan untuk yang itu di antara orang-orang ya, bukan orang yang tidak ikut ya yang taruhannya, tapi orang yang kan itu seperti bertaruh, yang kalah akan dapat dari 1000-an, oke nih 1000 lomba nih, yang menang ngambil tuh duit. Kalau dalam tahfidz Quran atau hafalan Quran, yang Anda ketahui kayaknya nggak boleh, tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Hadza wallahu a'lam. Nah. Tafadhal. Mungkin masih di mute ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya mau tanya Ustadz, dalam kisah para sahabat dan Nabi pada saat berjuang dulu, kalau tidak saya salah ingat, mereka sampai pada kondisi bahwa mereka kemudian berkata bahwa kapan pertolongan Allah ini akan datang gitu, karena saking beratnya apa yang mereka hadapi. Kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, kemudian kita punya pertanyaan sama seperti itu, apakah itu bisa dibilang kita mungkin sudah ke arah putus asa atau gimana? Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya Barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan bagaimana para sahabat ya, bukan cuma para sahabat ya, para nabi sebelumnya, tatkala mereka ditimpa musibah, digoncangkan hati mereka,
hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Para ulama menjelaskan ucapan kapan pertolongan Allah datang itu bukan keraguan. Bukan keraguan dari hati mereka. Tapi ucapan itu istibtaan. Mereka yakin pertolongan Allah datang. Cuma menurut mereka lambat gitu. Mereka melihat, ya Allah kok belum turun-turun nih pertolongannya. Mereka yakin. Jadi tatkala ucapan itu dikatakan oleh seorang bukan sebagai keraguan akan janji Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Itu satu hal yang jadi wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang beriman. Tapi tatkala ucapan itu muncul bukan karena keraguan, tapi karena merasa kok belum datang-datang ya. Maka yang seperti itu nggak apa-apa. Namun kalau dia ragu, kayaknya nggak ditolong sama Allah. Kayaknya nggak akan ada solusi. Ini yang nggak boleh. Karena Allah janji. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi perasaan orang merasa lambat itu nggak apa-apa. Tapi yakin loh. Pertolongan Allah pasti datang. Seperti orang yang nungguin bus umpamanya. Di halte bus. Ketika dia yakin bus itu datang, dia akan tetap nunggu. Walaupun katanya bus itu jam 8 lewat. Ini udah jam 10, Ustaz. Udah setengah 11. Kok belum lewat ya? Kok belum lewat? Tapi dia yakin lewat pasti. Dia tungguin. Yang jadi masalah kalau dia akhirnya ragu. Kayaknya nggak lewat bus ini. Pergi dia. Ini orang yang ragu. Tapi orang yang yakin, pertolongan Allah datang, perasaan di dalam dirinya kok lambat datangnya, itu nggak apa-apa. Tapi dia tetap yakin pertolongan Allah pasti datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ibu-ibu yang di ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada langsung Bu Rita. Apaan ada pertanyaan dari Buruan Bu, buruan. Ada seorang ibu bekerja di salah satu restoran halal dan ada customer yang memberikan tips khusus untuk saya. Walaupun disediakan jar tipsnya, namun customer bersikeras memberikan tip itu untuk saya. Apakah boleh menerima atau dimasukkan ke jar tips yang sudah disediakan? Dimasukkan apa? Ada kayak kalengnya buat ngasih tips gitu loh Ustadz. Siap. Jadi aturannya di sana itu nggak boleh terima tips. Sepertinya gitu Ustadz. Siap. Ya. Nah, kalau memang tidak boleh, artinya kan sebenarnya para pekerja itu sudah digaji. Sudah mendapatkan gaji. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan upah yang sudah diberikan kepada mereka. Apabila perusahaan membolehkan, boleh ngambil tip, ya nggak ada masalah. Tapi ketika perusahaan melarang, nggak boleh. Kalian sudah digaji, jadi tips itu nanti ditaruh di kaleng bersama. Karena nanti akan dibagi untuk semua yang bekerja. Kadang-kadang seperti itu. Ini insya Allah nggak ada masalah. Jadi ketika dikasih, dipaksa, ya udah diambil, masukin ke sana gitu. Karena perusahaan punya aturan sebenarnya yang harus diikutin secara bersama. Dan ini juga jamaah untuk untuk menghindarin kecemburuan, iri, dengki, permusuhan. Makanya kadang-kala kalau di restoran itu yang paling senang itu yang jadi pramusaji. Tapi yang masak di dapur nggak pernah dapet tips. Siapa yang ngasih tip yang masak? Gitu. Yang di sana goreng ini nggak pernah dapet tips dia. Makanya akhirnya yang masak kepingin jadi pramusaji. Dia mau udah gantian sudah antum yang masak ini jadi pramusaji. Maka demi menghindari hal itu, kayaknya perusahaan udah bener tuh. Ketika dibikin nggak ada tips masuk ke sana bersama, perusahaan nggak mau ngambil gitu loh tips itu. Tapi diberikan secara rata nanti kepada semua yang bekerja. Dan semoga itu membuat motivasi buat yang lainnya untuk bekerja lebih giat lagi ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afan Ustadz, kalau bolehkan terus secara hukum Islam boleh nggak terima tips itu? Ya itu tadi disampaikan. Ini berkaitan dengan hadiyatul ummal. Ya. Hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai. Pegawai ini ketika bekerja, dia itu sudah mendapatkan upah. Sehingga
Dia nggak boleh terima tips, hukum asalnya. Nggak boleh terima tips. Ketika perusahaan membolehkan, artinya haknya itu sebenarnya bukan hak dia udah dapat gaji. Maka tugas dia melaporkan sebenarnya. Aku dapat nih, seperti ini, fadl. Kemudian kalau perusahaan mengatakan, oh fadl, kau ambil, sudah nggak apa-apa. Berarti kan diperbolehkan. Sehingga itu tambahan dari perusahaan sebenarnya. Tips itu bukan tambahan dari orang yang ngasih dia. Tapi tambahan dari siapa? Dari perusahaan yang menggaji dia. Karena sebagian orang mengatakan, wah Ana dapat dari orang. Kalau perusahaan nggak membolehkan, kok nggak dapat. Jadi sebenarnya tips itu pemberian dari perusahaan sebenarnya. Tambahan dari perusahaan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau yang bicara hadiyatul umal, para ulama menyebutkan nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Kecuali ketika diizinkan oleh pemilik perusahaan tadi. Memang di Indonesia, kita contoh nih. Nggak boleh pegawai pemerintah itu dapat, apa istilahnya? Kalau dari gratifikasi, bukan tips ya, tapi sebenarnya bahasanya tips juga mungkin. Gratifikasi nggak boleh, dilaporkan ke pemerintah. Nah, ini Anda dapat ini, mamanya, Anda dapat jam ini dari sini. Itu sudah dikembalikan. Kalau nanti pemerintah, oh fadl, antum ambil, nggak masalah itu, antum pakai. Jadi itu pemberian, jadinya pemberian pemerintah nantinya, bukan pemberian orang itu. Karena sejatinya orang ini sudah mendapatkan gaji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau bertanya, wabarakatuh. Nah, kalau kita sebenarnya seseorang sudah sabar gitu ya, kita merasa sabar untuk menjalani masalah yang kita hadapi dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian juga kita berusaha misalnya sehari-harinya gitu kita secara fisik menyibukkan diri gitu loh dengan entah kita sekolah lagi atau kita ya segala macam lah yang kita lakukan untuk melupakan sejenak masalah yang dihadapi. Itu apa boleh apa tidak gitu. Terima Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi memang ada beberapa upaya agar kita itu bisa bersabar. Salah satunya tadi yang udah kita sampaikan ya. Tapi ada juga yang memang perlu berpindah dari tempat itu umpamanya. Umpamanya kadangkala orang kebayang tuh dia ketinggalan, ditinggal anaknya yang dia cintai. Berat buat dia. Dia sudah berusaha untuk menjalankan tadi percaya, yakin sama takdir Allah. Tapi bayang-bayang itu tetap datang. Bagaimana mengusir bayang-bayang itu? Maka dengan beraktivitas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Ketika engkau sudah menyelesaikan satu urusan, isi dengan kegiatan yang lainnya. Jadi di sini hikmah dari musibah nantinya. Yang awalnya dia mungkin sibuk ngurusin anaknya ya, gara-gara anaknya meninggal dunia, dia sekarang bingung, nggak ada kerjaan di rumah Ustaz. Anda punya anak cuma satu gitu loh. Akhirnya dia bisa hafal Quran. Akhirnya dia bisa sholat duha. Akhirnya dia bisa sholat malam. Subhanallah, musibah itu ternyata mengantarkan orang ini kepada banyak kebaikan. Maka lihatlah kepada hikmah tadi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ketika dia berusaha untuk melupakan musibah tersebut dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Apalagi Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar. Menyabarkan diri, nahan diri, melakukan perbuatan-perbuatan orang yang sabar kayak apa sih? Dan dengan sholat. Laksanakan sholat. Ini juga untuk tadi, untuk mengadu kepada Allah gitu loh. Kita dengan, akan ada orang yang akhirnya dia ngeliatin bajunya anaknya doang, ya, dia liatin. Ya. Akhirnya tambah susah hidupnya. Coba yang dia lihat adalah sejadah yang dia hamparkan. Kemudian mengatakan Allahu Akbar. Lalu dia yakin bahwa anaknya insya Allah nih akan menunggu dia di pintu surga. Insya Allah mudah-mudahan orang tuanya ditunggu sama anaknya. Itu insya Allah akan mengobatin orang tuanya. Jadi beraktivitas yang bermanfaat itu diperintahkan. Karena jangan sampai kita diem, kepikiran, nggak berhenti akhirnya bayang-bayang itu menggoda kita. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Ada titipan pertanyaan, bagaimana cara kita bersikap dan menjelaskan pada anak dalam hal hukum melafalkan suatu niat sebelum beribadah? Misalnya niat sebelum sholat, berwudu, puasa, dan lain-lain. Yang mana di sekolah anak-anak diajarkan untuk menghafalkan doa-doa niat tersebut. Demikian Ustaz. Jazakallahu Naam khairan. jamaah. Masya Allah. Iya. Berkaitan dengan niat ya. Di mana seorang hamba ini ketika hendak beribadah wajib dia berniat. Kita sampaikan kepada anak kita. Nah, niat itu syarat. Harus niat. Niatnya itu seperti yang diajarkan di sekolahan. Tapi di hati. Artinya, lafaz niat itu yang kata nawaitu mamaya salat al-fajri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya niat salat subuh kalau jadi makmum kayak gitu nah. Tapi cukup di hati. Jadi nggak perlu diucapkan di lisan. Mungkin dari sisi ini yang kita sebutkan bahwasanya niat itu syarat. Karena kadang-kala ada yang mengatakan terus kamu sholat nggak pakai niat. Berniat. Sholat duhur gimana niatnya? Ya niat. Aku niat sholat duhur sebagai makmum. Dalam hati itu ada gitu loh. Sedangkan bicara talafud bin niat, sampaikan kepada anak kita. Memang ada mungkin sebagian madhab yang berpendapat seperti itu. Tapi Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka ketika sholat, mereka berniat. Tapi tanpa diucapkan dengan lisan. Ingat, yang perlu ditekankan sama mereka, niat itu syarat sahnya ibadah kita. Tanpa niat nggak sah. Tapi tidak harus dilafalkan. Bahkan yang sunnah, memang Nabi tidak melafalkannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu loh. Jadi tetap harus niat sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Brisbane sih Ustaz. Oh, Brisbane. Aman Brisbane, nggak lockdown Brisbane. Alhamdulillah. Itu mau nanya di luar tema Ustaz mengenai arisan. Iya. Itu apa hukumnya? Tunggu, boleh arisan atau... ini belum selesai kayaknya Jamal. Dari dulu tanya arisan lagi arisan. Jadi masih banyak arisan di Brisbane. Nah, tafadhali. Jazakallah. Yang ditanyakan apanya? Hukumnya itu boleh atau maksudnya apa seperti utang lebih baik ditinggalkan atau boleh dilanjutkan? Jazakallah. Jawabannya boleh dan tidak boleh. Arisan itu bisa boleh, bisa nggak boleh. Yang pertama, hukum arisan ini sebenarnya seperti utang. Utang bersama. Kalau Anda lihat, secara prinsip, arisan ini tujuannya membantu. Karena orang itu kadangkala dia kalau punya uang besar nggak punya kayak. Dia punya uang mungkin tiap bulan 1 juta. Sedangkan dia ada perlu untuk modal usaha. Kalau cuma 1 juta nggak cukup. Ustaz. Anda perlu 10 juta. Akhirnya diadakan arisan nih 10 orang. Kan 1 jutaan jadi 10 nih. Maka ketika dia dapat, alhamdulillah dia dapat modal tuh. Jadi prinsipnya prinsip hutang. Hutang itu tujuannya berbuat baik kepada orang lain. Bukan mencari keuntungan. Jadi teman-teman yang mamanya fulan dapat, berarti mereka yang nggak dapat itu sedang ngutangin fulan. Nggak boleh cari keuntungan. Jadi tatkala sistem utang piutang ini tidak ada keuntungan, tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan, maka insya Allah boleh utang piutang ini. Secara hukum utang piutang boleh. Kalau ada perlunya. Kalau sedangkan kita tahu juga ya hukum utang piutang ini. Kalau nggak ada perlunya dan tidak punya kemampuan untuk bayar. Itu dilarang.
Kenapa? Karena engkau ambil uangnya orang. Sedangkan kau tahu engkau nggak bisa bayar. Contohnya nih, dia ikut arisan, dia cuma bisa bayar 1 juta. Sisanya wallahu alam sudah nanti. Akhirnya dia dapat, bulan kedua dia nggak bisa bayar, bulan ketiga nggak bisa bayar. Karena duit itu udah habis gitu. Sedangkan dia terbebani dengan utang. Dan kita tahu orang yang mati membawa hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi. Jadi kembali kepada masalah arisan. Arisan itu utang piutang. Kalau tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan, maka diperbolehkan. Akan tetapi kalau bicara lebih baik ditinggalkan, yang namanya utang lebih baik ditinggalkan. Kalau engkau nggak perlu. Tapi kadang kau perlu berhutang. Nabi SAW meninggal dunia, beliau itu menggadaikan baju besinya. Memang buat makan gitu. Jadi kalau kondisi ada orang yang nggak perlu, ada orang yang, Ustaz Ana sebenarnya nggak mau utang ya. Cuma Ana nggak bisa nyimpen duit. Sudahlah, Ana ikut arisan, Ana dapat yang terakhir udah. Karena memang sebenarnya nggak perlu dia. Tapi ada orang yang perlu, nggak Ana buat modal usaha ya. Ana mau ngutang sama kawan-kawan, kayaknya kalau sama satu orang nggak mampu dia. Terus mau utang fulan 1 juta, 1 juta, 1 juta kayaknya agak repot. Tapi dengan arisan ini alhamdulillah. Seperti itu. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengelarang ya, mengharamkan hal itu. Cuma Ana lihat pendapat yang lebih kuat insya Allah diperbolehkan dengan catatan yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila seorang ibu menceritakan kebiasaan baik ayahnya di masa lalu kepada anak-anaknya dengan maksud agar dapat diambil tauladan dan manfaat bagi anaknya, apakah itu termasuk riya, Ustaz? Tunggu. Yang nyeritakan ibunya. Ibunya kepada anaknya. Cerita ibunya, cerita bapaknya. Ibu yang menceritakan kebiasaan baik ayahnya. Ayahnya kan, bukan menceritakan kebiasaan baik ibunya kan? Seorang istri menceritakan kebiasaan baik suaminya di masa lalu kepada anak-anaknya. Siap, barakallahu fikum. Haibati fillah. Kita tahu yang tidak boleh itu ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan. Itu yang tidak boleh. Yang artinya menceritakan kebaikan itu nggak apa-apa. Tapi di sisi lain ada larangan memuji orang di depan dia. Jadi kalau kita memuji saudara kita, orang itu nggak ada, kita nggak apa-apa. Maunya mengatakan ya Allah fulan ini baik orangnya, tapi jangan di depan dia. Jadi yang terlarang itu adalah ghibah, itu menceritakan keburukan. Yang dilarang juga itu adalah memuji orang di depan orang tersebut yang akhirnya membuat orang itu nanti bisa ria atau berbangga diri, ujub. Namun kalau menceritakan kebaikan suami di hadapan bapaknya, di hadapan anak-anak, dengan harapan anak-anak ini mencontoh, insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Kalau bicara ria ini kalau kita menceritakan kebaikan kita sendiri. Itu yang nanti bisa jadi ria. Mamanya, oh ibu ini suka sodakoh nah, ibu ini yang bantu fulan, itu ibu semua tuh masjid, ibu tuh yang bangun. Nah ini takut ria nantinya. Tapi kalau menceritakan kebaikan suami kepada anak-anak, ya nggak ria. Karena suami nggak hadir di sana juga bukan sedang membanggakan dirinya, tapi ini orang lain berbangga dengan orang lain yang baik. Dan tujuannya insya Allah tadi, agar anak-anak termotivasi ya, bapakmu itu orang yang baik. Dan ini penting juga buat para wanita ya. Bagaimana anak-anak ini memandang bapaknya ini orang yang soleh. Jadi jangan suka menceritakan keburukan suami di depan anak-anak. Kalau suaminya melakukan sebuah kejahatan dan perlu solusi, jangan anak-anak yang jadi tempat curhat. Karena nanti mereka jadi benci sama bapaknya. Kesian, sedangkan anak-anak butuh tauladan. Kemudian juga kesalahan bapaknya itu kesalahan yang tersembunyi. Tapi kalau kesalahan yang terang-terangan, yang anak-anak melihat bapaknya mukul ibunya, melakukan ini itu, ya itu nggak perlu ditutupin karena mereka lihat sendiri. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan suami yang tersembunyi, tolong jangan
diceritakan kepada anak. Kalau mau cari solusi, cari orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ini dari Brisbane, Pak Ustadz. Pertanyaannya yang tentang kesabaran tadi. Dalam rumah tangga kan ke suami, terus ke anak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh berusaha untuk sabar gitu. Terus apakah kesabaran itu cuman reaksinya tuh kayak yang nganggut, oke, ya, apakah itu aja yang dihitung kesabaran? Apakah umpamanya kalau kita kayak ngedumel itu pastinya itu kayaknya udah nggak ikhlas ya kalau udah ngedumel gitu kan? Kalau kayak kita kayak ngedumel itu termasuk kesabaran apa enggak gitu? Tapi dalam hati atau kadang-kadang tuh kayak keluar sedikit gitu, apalagi kalau sudah sama anak gitu. Kalau sudah sama anak, apakah itu terhitung kesabaran? Kalau sudah ngomel dulu baru diem gitu. Nah, ya. Iya jemaah. Kalau bicara sabar ini adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak sesuai dengan syariat dan dengan akal. Itu yang namanya sabar. Jadi menahan diri. Jangan sampai ngomong sesuatu yang secara syariat terlarang. Perbuatan juga dulu itu ada orang yang nyobek-nyobek bajunya ya, yang meratapi seperti itu. Kalau bicara tentang di rumah nih, seorang ibu ya, ketika ngasih nasihat pada anaknya, nih buat semua ya, tolong ketika marah sama anaknya, ngasih tahu anaknya, jangan sambil ngomel. Kadang-kala ibu ini marahin anaknya berbuat salah, satu kesalahan, kasih nasihatnya itu cuma satu, sisanya itu omelan. Anaknya tidur nggak bantuin ibu, disuruh bantuin cuci piring ya, dia tidur. Akhirnya sang ibu mengatakan, ibu ini capek, ini itu cerita macam-macam. Dan yang itu nggak akan ditangkap sama anaknya. Seharusnya ketika dia melihat anaknya melakukan kesalahan, pegang tangan anaknya. Subhanallah, anak ingat pesan ibu Ana. Syafiq katanya ibu Ana nih. Kalau marah sama anaknya, pegang tangan anaknya. Ajak ke kamar. Kasih tahu. Jangan teriak-teriak. Tadi ngedumelnya itu, anak itu dengar kedumelan ibunya. Tujuan kita marah boleh. Bukan berarti orang marah itu nggak sabar. Marah itu salah satu metode mendidik sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana jangan sampai anak itu tadi mendengar dumelan orang tuanya. Ya udah marah, tunjukkan bahwasanya orang tua nggak suka, sampaikan kepada mereka. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga Allah menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ibu nggak sabar, ya ibu sabar. Dia perlu nahan omongan-omongan yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Ada yang sampai melaknat anaknya, mengutuk anaknya, itu nggak sabar. Atau ada yang menyalahkan, ini bapaknya. Kadang-kala udah cerai gitu kan. Jadi marah sama anaknya itu yang diingat bapaknya, ini gara-gara bapaknya nih. Jangan. Tapi sampaikan, sudah qadarullah ma syaa fa'al, sekarang bagaimana mendidik anak untuk jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Melbourne. Apakah boleh seorang ibu mengajak anaknya yang sudah balik ke masjid? Apakah itu hanya kewajiban ayahnya saja? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Begini jemaah. Kalau bicara mengajak anak ke masjid, seharusnya kan bapak yang ngajak. Karena dia yang punya kewajiban sholat di masjid, bapak ini. Ibu sholatnya di rumah. Tapi gimana kondisinya? Bapaknya tidak mengajak anaknya ke masjid. Ya ibunya sholat di masjid. Nggak apa-apa. Nggak terlarang ibu itu sholat di masjid. Bayangin ya, Imam Syafi'i bisa seperti itu. Itu ibunya. Ibunya yang ngantar. Ngantar ke masjid, belajar di sana ada halaqah. Diantar sama ibunya. Bapaknya nggak ada. Bapaknya ada Ustaz, tapi nggak peduli. Ya sama aja nggak ada.
Kalau ternyata peran bapak di rumah itu nggak terlihat, maka sang ibu nggak apa-apa. Kalau bicara kewajiban, iya kewajiban bapak. Tapi kalau bapak tidak melakukan, apakah kemudian ibu membiarkan anaknya tidak ke masjid? Bapak. Nanti semoga anaknya ngajak bapak. Ada seorang istri yang udah capek ngasih tahu suami, Ustaz. Tapi jangan putus asa. Sampai ada cerita seorang ibu, ya Allah, dia naik motor, dia antar anaknya sholat berjamaah di masjid. Ya. Dia tunggu anaknya pulang, dibawa lagi pulang. Dalam rangka mendidik anak. Dan insya Allah tentunya pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, udah selesai nih pertanyaan. Jazakallah khair, barakallahu fikum ya. Semoga semua yang sedang menghadapi masalah dimudahkan urusannya. Dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari musibah-musibah, dari petaka-petaka yang menimpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.